Bicara soal huruf jelas tak ada habisnya. Buah kebudayaan manusia yang satu ini selalu hadir dan menjadi kebutuhan kita setiap hari. Bahkan dengan huruf pula lah tingkat intelektualitas manusia diukur. Bicara soal huruf jelas tak ada habisnya. Buah kebudayaan manusia yang satu ini selalu hadir dan menjadi kebutuhan kita setiap hari. Bahkan dengan huruf pula lah tingkat intelektualitas manusia diukur. Huruf Arab, Romawi, Latin, dan Kanji adalah huruf yang hingga kini terus bertahan. Seperti yang dilakukan oleh pelajar-pelajar ini, layaknya dalam film-film kungfu, mereka terlihat asyik mengenali huruf Kanji. Di negeri asalnya, Jepang, huruf Kanji diidentikan dengan lukisan. Karena pada dasarnya, huruf Kanji adalah lambang dari benda yang dimaksud. Huruf kanji sebetulnya merupakan simbol dari gambar-gambar yang maknanya disesuaikan dengan gambar. Pada zaman dahulu kala itu semua huruf kanji adalah merupakan gambar. Menurut sejarah, huruf kanji ini berasal dari huruf Hanse dari Cina daratan ribuan tahun lalu sebelum akhirnya dimodifikasi dan menjadi huruf kanji oleh orang Jepang. Penulisan huruf kanji punya aturan dan tanda baca tersendiri untuk membedakan ribuan jenis huruf yang ada. Dalam penulisan yang paling penting adalah tarikan garis. Tarikan garis kanji umumnya adalah kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi tidak ada yang dari kanan ke kiri atau bawah ke atas. Kemudian yang perlu diperhatikan lainnya? Titik mungkin ya. Titik, letak titik itu membedakan arti. Di negeri asalnya di daratan Tiongkok, huruf kanji jumlahnya 20.000 jenis huruf. Namun yang baru dipelajari di Indonesia hanya sekitar 2.000 huruf saja. Itu pun memerlukan waktu yang lama untuk bisa menguasainya. Uniknya ada di bahasanya, di budayanya, ya kebanyakan. Kalau di penulisan huruf kanji ini, Angelin ada mengalami masalah nggak? Ada. Ya. Di mana? Kalau kan pernah belajar Mandarin, jadi mungkin lebih gampang. Cuman kalau misalnya di Jepang, kalau nulis mungkin lebih agak beda. Mana? Kalau misalnya di Mandarin kiri ke kanan dulu, yang ini mesti dari atas ke bawah dulu. Gampang-gampang susah, saya ada yang simple, ada yang susah, ada yang ribet, tergantung dari tingkatnya. Saya kalau tingkat awal-awal ya belajarnya mungkin bisa gampang-gampang. Kalau udah naik tingkat, naik level, itu belajarnya makin sulit, makin ribet dan makin mesti menghafal. Sama dengan huruf Arab, ternyata huruf kanji juga bisa dijadikan sebagai objek seni yang bernilai tinggi. Seperti yang dilakukan Ye Wei Han ini. Sebagai pelukis huruf kanji, ia cukup terkenal. Berbagai perlombaan tingkat dunia juga sudah sering ia raih. Padahal modalnya hanya tinta hitam pada medium kertas khusus. Yang paling penting itu kalau kita bilang kita buang tenaga, buang waktu lebih banyak, hasilnya tentu lebih bagus. Dan saya berapa lama ini saya tulis, saya rasa yang penting tuh kita banyak tulis dan gerakan tangan yang ini ya, itu yang sangat penting sekali ya. Itu kadang-kadang kita harus tekan tekan atau angkat itu nggak bisa kita sengaja kita ini kali mau tekan, ini mau angkat ya. Itu dengan kita latihan ribuan kali, ratusan ribu kali dengan sendirinya. Sebagai sosok pelukis huruf kanji, lukisan tangan Wei Han selalu banyak dicari orang karena dianggap dapat memotivasi hidup orang yang membelinya. Ini dua surat ini kita bacanya Chung I.
artinya kita berbakti, setia kepada seseorang atau kepada negara. Ini kata-kata mutiara ya, dan ini suatu puisi ya, dan dalam puisi ini kita bisa tarik satu kalimat atau dua kalimat untuk jadi kata mutiara. Sebaliknya kata mutiara ini kita juga bisa masukkan ke dalam puisi. Mungkin hal ini pula yang membuat lukisan Wei Han berharga mahal. Untuk sebuah lukisannya dalam medium sedang, Wei Han mematok harga puluhan juta rupiah. Kalau kita nilai satu kaligrafi tentu harus orang yang mengerti ya. Kalau yang nggak mengerti, saya punya kaligrafi ya dibuat bungkus kacang. Ya.